Gue Hendra, 28 tahun. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan saat gue usia 14 tahun. Sebelumnya gue mau cerita dulu bahwa gue punya dua sahabat, yaitu Tommy dan Jerry. Kami sering ngumpul bareng untuk ngerjain tugas sekolah ataupun hanya sekedar nongkrong ngobrol iseng tanpa tujuan. Yang pasti rumah Jerry selalu menjadi tempat favorit kami setiap kali ngumpul bareng. Ya, hitung-hitung hemat biaya lah, mengingat kami semua adalah remaja yang masih nada sama orang tua. Kenapa harus rumah Jerry? Nih, gue jelasin. Rumah Jerry itu gede dan tinggi, ada 4 lantai. Bagian paling atas adalah balkon yang memang sangat nyaman bila digunakan untuk nongkrong dan menikmati angin. Selain itu juga kami dapat melihat pemandangan di sekeliling rumah dengan leluasa, termasuk ada satu tempat yang sangat menarik perhatian gue dan Tommy temen gue, yaitu sebuah rumah kosong yang berada nggak jauh di belakang rumah Jerry. Usut punya usut, Simbo yang kerja di rumah Jerry cerita bahwa rumah itu dulunya ditinggal oleh sepasang suami istri yang kemudian si suami melarikan diri setelah berhasil membunuh istrinya sendiri karena istrinya ketahuan selingkuh. Mendengar cerita itu, spontan muncul ide gila di otak gue. Wih, rumah angker dong, seru nih kayaknya. Apanya yang seru? Jerry dan Tommy serempak nanya ke gue. Terus gue ngomong ke mereka, gimana kalau kita uji keberadaan hantu cewek yang ada di rumah kosong itu? Ah, gila lo Hen, cari mati lo ya. Tommy bilang gitu ke gue. Jerry nanya ke gue, emang maksud lo gimana Hen? Gue ngerasa Jerry satu server sama gue. Nih anak rasa penasarannya tinggi, mayan dapat satu dukungan, hehehe. Jadi gue bilang ke mereka, gimana kalau kita main permainan papan Ouija di rumah itu? Kita undang hantu cewek itu, terus kita ajak ngobrol deh. Ya siapa tahu syukur-syukur kalau dia mau jadi temen kita. Mayan kan bisa bantuin kita jawab soal ujian atau ngerjain anak-anak sok jago yang suka gangguin kita di sekolah. Awalnya Tommy nolak, tuh anak emang penakut. Tapi akhirnya dia terpaksa setuju setelah dibujuk oleh gue dan Jerry. Akhirnya kita mutusin untuk merealisasikan ide tersebut di malam berikutnya. Kami mulai membagi tugas. Jerry yang buat papan Ouija, gue dan Tommy membeli beberapa bahan yang dibutuhkan untuk ritual. Malam pun tiba. Gue dan Tommy menginap di rumah Jerry. Sekitar pukul 11 malam, kami menyelinap keluar dari rumah lewat pintu belakang taman. Jalan sekitar 30 meter, sampailah kami di rumah kosong itu. Pagarnya nggak dikunci, jadi kami dapat masuk dengan mudah. Awalnya gue pikir main Ouija-nya di depan teras aja. Tapi Jerry bilang, kalau dilihat orang yang pas lewat gimana? Bisa kacau. Oke, akhirnya dengan perasaan yang campur aduk, kami pun melangkah masuk ke dalam rumah itu. Lagi-lagi pintunya nggak dikunci. Jadi kami masuk dan segera menutup pintu rumah itu. Gue dan Jerry segera mengeluarkan barang-barang perlengkapan yang sudah kami bawa. Mulai dari papan Ouija, gelas kaca, dupa, lilin, bunga 7 rupa, dan kemenyan. Sedangkan Tommy memegang 2 senter besar sebagai sumber cahaya kami. Setelah semuanya siap, kami pun duduk bersama di lantai. Aku menyalakan sepasang lilin putih yang kini menjadi sumber cahaya kami. Sementara Tommy mematikan cahaya senter. Kemudian Jerry mulai menyalakan dupa dan membakar sedikit kemenyan. Setelah gelas kaca diisi dengan asap dari dupa, Jerry segera membalikkan gelas di atas papan Ouija. Kami pun meletakkan 2 jari kami masing-masing di atas gelas kaca dan aku mulai melafalkan mantra-mantranya. Seketika gue ngerasakan hawa yang aneh. Gue merinding, kerasa banget ada yang datang dan gelas kaca mulai bergetar. Sebagai permulaan, gue mulai menanyakan beberapa pertanyaan sederhana, seperti siapa nama kamu, kenapa kamu bisa meninggal, berapa umur kamu tinggal di mana, dan beberapa pertanyaan lain. Dari info yang kami dapatkan, makhluk itu bernama Vera. Dia mati dibunuh oleh suaminya karena suaminya menuduhnya berselingkuh. Wah, ceritanya mirip dengan ceritanya Simbo, walaupun agak meleset sedikit. Kami pun keasikan bertanya ini dan itu, gak kerasa waktu berjalan dengan cepat. Azan subuh membuat kami nyadar kalau itu sudah hampir pagi. Jadi kami mutusin untuk berhenti. Nah, masalah bermula dari sini nih. Si hantu itu gak mau berhenti. Gue udah bilang kalau itu udah mau pagi, kami mau berhenti. Tapi lagi-lagi gelas bergetar dan bergerak ke arah tidak. Gimana dong Hen? Kita nggak mungkin terus-terusan gini. Tommy mulai panik. Gue bilang ke si hantu, kalau lo nggak mau berhenti,
Kami yang akan berhenti dengan paksa. Akhirnya kami sepakat untuk mengangkat tangan kami secara serempak dan segera kabur dari sana gitu aja. Setelah kejadian itu, hari-hari kami berjalan seperti biasa. Gak ada hal-hal yang aneh terjadi. Nah, kira-kira berselang 1 minggu, tiba-tiba pagi itu Tommy tergesa-gesa temuin gue dan bilang kalau semalam dia mimpi ngeliat penampakan bayangan berbentuk cewek berdiri di depan kasurnya. Dia bilang dia yakin banget kalau itu adalah hantu Vera. Selain itu, satu persatu kejadian aneh mulai bermunculan. Kakeknya Jerry meninggal, terus gue sendiri mengalami kecelakaan motor hingga harus dirawat selama 5 hari di rumah sakit. Selama dirawat di rumah sakit, setiap malam gue tuh ngeliat sosok bayangan cewek bergaun putih menampakkan diri. Kadang ada di pojokan kamar, kadang di depan pintu kamar mandi, dan kadang ada di samping ranjang gue. Ini semua benar-benar bikin gue stres dan ketakutan. Nyokap dan bokap gue bilang kalau gue sering kerasukan. Entahlah, gue juga nggak nyadar. Yang pasti mereka cemas ngeliat tingkah laku gue yang kayak gitu. Akhirnya mereka membawa seorang paranormal untuk nemuin gue di rumah sakit. Namanya Mbah Mus. Si Mbah bilang gini ke gue. Kamu melakukan kesalahan, nak. Kenapa kamu berani bermain-main dengan hal seperti itu? Resikonya nggak main-main, nak. Kamu harus bertanggung jawab. Gue sadar betul apa yang dimaksud oleh Simba. Tapi ortu gue bingung. Jadi gue jelasinlah ke mereka. Asli bokap dan nyokap gue marah dan kecewa banget sama gue. Gue bahkan ditampar oleh nyokap gue. Tapi ya namanya juga udah terlanjur kan. Mau gimana lagi? Gue juga nggak nyangka bisa kayak gini. Simba bilang kalau hantu wanita itu ingin ikut sama gue dan tinggal sama gue. Dia minta diberikan satu tempat atau wadah untuk dia tempatin sebagai rumahannya dia. Dengan begitu dia nggak akan mengganggu lagi. Awalnya orang tua gue nggak setuju. Ya iyalah, siapa juga yang mau pelihara hantu di dalam rumah. Tapi kata Simba nggak ada cara lain. Cuma itu yang diinginkan oleh si hantu wanita itu. Mau nggak mau terpaksa kami menjalani seperti yang disarankan oleh Simba. Setelah gue balik dari rumah sakit, gue diminta Simba nyiapin satu boneka dan beberapa bahan keperluan untuk ritual, seperti dupa, lilin putih, kembang 7 rupa, dan kemenyan. Malam itu Tommy dan Jerry pun ada di rumah gue. Mereka juga merasa bersalah dan berempati ke gue. Tengah malam jam 12, Simba melakukan ritual mengundang roh hantu Vera untuk masuk ke dalam boneka. Sejak saat itu, semua berjalan normal, gak ada hal-hal yang aneh lagi. Dan hingga saat ini, boneka hantu Vera masih ada di rumah gue. Gak nyangka ya, permainan yang dilakukan atas dasar iseng malah berbuntut panjang kayak gini.